Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini di channel Nur Nafia. Saya Nur Nafia, dosen di Universitas Islam Lamongan. Berikutnya masih membahas terkait kondisi, karena tadi kondisi saya ulas ya. Kondisi di sini kalau menggunakan bahasa Java ada switch case sama if else. Sebelumnya kasus di konversi suhu nanti bisa dicek di channel saya juga di video sebelumnya, bahwa konversi suhu tadi menggunakan if ya, ini menggunakan if. Nah, berikutnya kalau menggunakan switch bagaimana struktur penulisan switch. Nah, switch case, switch ya, switch case itu di sini switch, kemudian kondisinya apa, atau variabelnya apa, variabel yang dipakai untuk ngecek. Nah, variabelnya apa, terus ini harus di dalamnya kurung. Nah, terus pilihannya apa, ada case yang pertama apa, kemudian perintah, terus break. Jangan lupa selalu dikasih break biar tidak pindah ke pilihan lainnya. Kemudian case lagi, pilihannya apa di sini, kemudian perintah, terus break. Dan selalu dikasih defaultnya itu jika kondisi yang di atas tidak sesuai semua, kondisi atau pilihannya tidak sesuai semua, juga dikasih break. Jadi kunci utamanya kalau kita membuat switch itu harus ada break ya. Kenapa setiap pilihan harus dikasih break? Agar tidak pindah ke pilihan lainnya atau tidak pindah ke baris berikutnya waktu dilakukan sejenis compile, mengcompile, membaca baris per barisnya. Nah, studi kasusnya saya ini contoh, misalkan mengkonversi dari satuan panjang meter ke sentimeter misalkan. Nah, ini saya waktu di materi matematika itu kan ada kilometer, hektometer, atau bukan meter, desimeter, saya agak lupa kalau nggak buka dulu meter. Nah, dan semuanya itu misalkan saya melakukan konversi ke meter ke sentimeter. Sebentar ya, saya cekkan di sini tangga satuan panjang. Nah, ini ya, kilometer, hektometer, sebentar, dam itu bacanya dekameter ya, dekameter, meter, desimeter. Nah, kita mau buat konversi seperti ini. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya. Studi kasusnya adalah langsung aja melakukan konversi satuan panjang menggunakan switch. Nah, langkahnya gimana? Tidak beda jauh, langkahnya seperti ini ya. Saya blok. Nah, langkahnya seperti ini. Jadi buka NetBeans karena saya sudah terbuka. Di sini sudah ada projectnya, namanya Praktikum Alpro. Di channel saya Nur Nafia, di video sebelumnya sudah ada terkait bagaimana membuat projectnya. Terus ini ada package-nya pertama. Nah, di sini kalau mau membuat kelas baru berarti klik kanan new Java class. Kemudian konversi panjang, artinya satuan panjang ya, biar nggak panjang-panjang maksudnya nulis filenya atau kelasnya. Oke, sudah. Maka di sini akan muncul nama file, itu pasti sama seperti nama kelasnya. Kelasnya apa namanya? Konversi Java, konversi panjang.
Nih ya, konversi panjang. Kelasnya juga sama. Terus ini masih terkait ini ya. Di sini harus membuat dua metode. Nah, metode kelas sudah ada, jadi tinggal tambahkan yang metode ini, public static void-nya. Metode utamanya public static void main. Sering mahasiswa itu kebingungan saat menaruh kurung kurawal. Ya, saya ingatkan harus hati-hati dan teliti bahwa perintah public static void main ini harus ditulis di dalamnya kurung kurawalnya kelas, ya, di dalamnya kurung kurawal kelas. Terus perintahnya juga harus di dalamnya kurung fungsi utama ini, void main-nya harus di dalamnya sini. Ya, yang ada warna kuning harus di dalamnya sini. Nah, karena tadi ada inputan kan, si pengguna disuruh inputkan panjangnya berapa meter misalkan. Nah, nanti tinggal mau dikonversi ke apa. Nah, berarti karena ada inputan, sama penjelasannya seperti di video saya sebelumnya, di video Nur Navia, itu ada scanner, jadi bisa menggunakan scanner, bisa menggunakan buffer reader. Kalau ini saya menggunakan scanner. Nah, ini ya, import java.util.scanner. Oke. Terus kalau sudah, berarti di sini harus dibuat objek scannernya. Scanner input, jangan dikasih in ya, karena in itu sudah ada, nanti bermasalah. Sama seperti yang, jadi ada variabel-variabel itu sudah dikenali, kita tidak perlu membuatnya. Contohnya kayak ini, in, nah nanti nggak boleh. Scanner system.in, nah kayak gini kita membuat variabel dengan nama in nggak boleh, nanti pasti bermasalah. Ya. Saya lanjut, di sini ada konversi suhu panjang ya, konversi panjang. Nah, konversi panjang ini pakai switch. Nah, berarti ada inputan apa aja? Inputan suhu sama inputan panjang sama pilih ya. Sama seperti tadi di video sebelumnya, itu integer panjang, kemudian pilihnya sama hasil konversinya, panjang konversi. Oke, ada 3 variabel. Karena si pengguna disuruh inputkan, maka kita kasih tahu dulu disuruh inputkan, berarti ditampilkan di layar bahwa dia disuruh input print, masukkan panjang dalam meter. Nah, dalam meter ya, kasih tahu biar nggak bingung, panjangnya dalam meter. Terus karena dia dikasih tahu disuruh masukkan panjang dalam meter, berarti dia harus disimpan. Nah, nyimpannya di mana? Di variabel panjang. Ini untuk nampung ya. Terus ini tadi scannernya, karena tipe datanya integer, berarti pilih next in. Nah, terus berikutnya lagi pilihannya. Nah, karena disuruh konversi ke panjang apa, berarti dikasih pilihan. Nah, biar tahu pilihannya apa aja, dikasih tampilan sistem .out .print. Pilihannya adalah masukkan atau pilih konversi panjang. Nggak apa saja ini, kan tadi ada 1 hekameter, kilometer, hektometer, saya kok latah ngomongnya, maaf ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, sama milimeter. Oke. Berarti 1 kilometer, 2 hektometer, 3 dekameter, 4 meter, 5 desimeter, 6 sentimeter. Ini dulu waktu saya sekolah SD, SMP, SMA ya harus hafal ya. Karena saya di sini sudah bukan siswa.
Ya, jadi agak lupa kalau nggak dikilas balik. Dan berikutnya terakhir milimeter. Nah, disuruh milih ya, sesuai pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 kilometer, 2 hektometer, 3 dekameter, 4 meter, 5 desimeter, 6 cm, 7 mm. Nah, setelah selesai ditampilkan dia disuruh milih penggunanya, maka harus ditampung di mana? Nah, ditampung di variabel pilih input dot next integer. Kenapa? Karena tipe datanya integer. Nah, karena kita menggunakan suite, ya, cara struktur penulisan suite diingat ya tadi. Nih, suite nama variabelnya, kemudian ini titik-titik adalah pilihannya. Suite, variabelnya pilih, terus di sini kurung kurawal. Nah, terus case-nya ada apa aja? Ada satu di sini adalah kilometer. Kalau ke kilometer kan naik 3 langkah ya, kan dari sini meter. 1, 2, 3. Saya blok-blok ini. 1 ke sini, 2 ke sini, 3. Kalau 3 berarti dibagi 3-nya 1000. Maaf, kok 3-nya 0-nya 3 berarti 1000. Maka panjang konversi sama dengan panjang dibagi 1000. Nah, ini kan nanti akan terjadi error. Kenapa? Karena pembagian itu lebih baik menggunakan double. Saya rubah di sini double ya. Mohon maaf sebelumnya, double. Nah, tadi kan ada garis merah. Nah, ini udah. Terus berikutnya jangan lupa dikasih break. Ini agar tidak pindah ke apa ya, kayak tidak pindah ke eksekusi berikutnya gitu loh maksudnya. Case 2, kalau hektometer karena naik 2 tangga, 1, 2, berarti panjang konversi sama dengan panjang dibagi 100. Jangan lupa break. Kita copy aja biar cepat. Sampai 7 ya. 4. Kenapa kok merah, Bu? Iya, kan case-nya ada 1, 2 double. Apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang 1. Udah. Kita ganti. Berikutnya ketiga. Kalau pilihannya 3 dekameter berarti dibagi 10. Nah, terus kalau pilihannya 4 kan meter ke meter ya tetap sama, tidak ada perubahan. Ya, terus kalau pilihannya 5 ke desimeter berarti turun satu lantai, satu tangga. Berarti dikalikan 10. Berikutnya sentimeter, dia turun 2 tangga. Ini meter ke desimeter ke sentimeter berarti 2 tangga. Berarti dikalikan 100. Terus karena di situ turun lagi milimeter pilihannya, turun 3 tangga, 1, 2, 3 berarti dikalikan 1000. Nah, yang berikutnya ada defaultnya. Defaultnya apa? Ya, defaultnya panjang sama gini aja. Oke. Karena sudah dilakukan konversi, nah ini seperti inilah suite. Nah, lebih mudah mana, Bu, switch sama if? Sebenarnya sama, tapi saya lebih suka if. Kenapa? Karena nggak terlalu panjang nulisnya. Ini kan harus ada break. Nah, tinggal ngalikan breaknya nanti berapa. Nah, kayak gitu. Saya lebih suka if sih. Seringnya kalau saya membuat coding, saya lebih suka ke if. Terus tinggal nampilkan agar tahu nih si usernya hasilnya. Output.print agar pindah baris nanti berikutnya. Nah, println apa? Panjang dalam meter ditampilkan di sini plus ya, jangan lupa untuk menampilkan nilai value variabelnya tambah plus di luar petik 2.
plus panjang. Kemudian kalau mau ngasih keterangan lagi ditambah plus lagi, petik 2, dikonversi ke mana, plus pilih ya, jangan lupa plus lagi, hasilnya plus lagi, panjang konversi. Ini cara menampilkan di layar. Jadi plus ini saya blok, ini adalah nilai value, jadi harus ditambah plus kayak gini. Ini kalau yang terakhir nggak usah plus, kenapa? Karena saya nggak ngasih komentar lagi. Sejenis apa ya, komentar itu string, keterangan. Nah, kalau keterangan harus di dalamnya petik 2 kayak ini ya. Kita running, masukkan meter, saya itu 60 meter, pilih konversinya, saya konversi ke kilometer. 60 meter jadi berapa kilo, saya pilih 1. Oh, panjang meter 60 dikonversi ke 1 hasilnya 0,0. Oh, kok 0,0? Nah, ini tadi ya karena tadi saya ngomongnya integer double itu bermasalah. Lebih baik yang pilih saja yang integer, yang panjangnya dibuat sama-sama double. Kalau double sama double itu bisa tampil. Oke, kita coba running lagi. Kalau kita mau jadi programmer, jangan mudah gugup kalau ada error. Telusuri 1 by 1 ditelusuri aja baris per barisnya, nggak usah gugup. Panjangnya dalam satuan meter 60, saya mau konversi ke kilo, berapa kilo nih 60 meter itu? Oh, hasilnya 0,0 kilometer. Semoga bermanfaat, jangan di skip biar mudah dipahami. Sering latihan ya, selain memahami struktur cara menulis programnya di Java, juga sering latihan. Loh, kalau nggak punya komputer atau laptop bagaimana Bu? Di ruang baca, misalnya bukan perpustakaan, ruang bacanya Fakultas Teknik itu ada, coba belajar di situ. Jadi usahanya digiatkan, lebih rajin. Saya tidak harus pintar, tapi sregep aja, sregep. Kalau kita sering latihan, pasti suatu saat bisa. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.